Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, hari ini kita bisa bertatap muka meskipun lewat video yang Ustaz berikan kepada kalian. Sebelum itu kita berdoa dulu agar pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan dan kepahaman dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari anak-anak sekalian berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan membaca doa, semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kepahaman. Baiklah anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita pelajaran surah At-Tin. Kemarin kalian menulis surah At-Tin. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Silahkan anak sekalian ambil buku paketnya ini. Paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silakan dibuka bukunya. Nah, untuk dipelajari terlebih dahulu di halaman 7. Nah, surah At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat yang pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah urutan yang ke-95 dalam Al-Quran. Ayatnya berjumlah 8, termasuk golongan surah yang diturunkan di Mekah atau disebut juga surah Makkiyah. Oke, kita lanjut lagi. Ini surah At-Tin. Ustaz bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? Itu artinya yang saya bacakan. Selanjutnya kita bahas kandungan surah At-Tin. Anak-anak sekalian, gambar apakah yang ada di layar kalian? Nah, itu ayat yang pertama tadi, buah tin. Buah tin yang enak dan lembut serta cepat dicerna oleh pencernaan dalam perut kita. Nah, itu merupakan suatu obat yang banyak manfaatnya, menghaluskan fisik, mencernakan dahak. Nah, itu. Maka pasang sila buah tin. Kita lanjut.
Nah, itu ayat yang pertama. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa itu Ustadz? Nah, itu adalah Bukit Sinai atau Gunung Sinai. Itu terletak di tanah Mesir. Ketika itu Nabi Musa pertama kali diangkat menjadi rasul. Yuk kita lanjut. Nah, itu kalian pasti tahu gambar apakah itu? Pasti kalian akan menjawab kota Mekkah. Jadi ayat yang ketiga Allah menjelaskan untuk rasa aman itu berlindunglah di kota Mekkah. Kita lanjut lagi. Nah, ayat yang keempat Allah ciptakan takwim. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lainnya. Allah ciptakan antara laki-laki dan perempuan, kayak gitu wajah yang tampan, cantik, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut lagi ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke berapa ya? Kelima. Itu contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Jadi ayat kelima ini Allah menjelaskan mengingat manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilaku telah keluar dari aturan yang telah Allah tetapkan. Yaitu kalian bisa lihat contoh kelebihan manusia, sikap dan perilaku, itu di sebelahnya ada penjelasan. Nah, ini ada sikap dan perilaku manusia. Ini penjelasannya. Bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Jadi Allah mencontohkan kepada kita harus bertutur kata yang baik, lemah lembut, tidak boleh membentak orang tua, apalagi teriak-teriak di depan orang tua, apalagi sama guru juga di sekolah. Nah, cara berpakaian. Pakaian bagi wanita harus menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Jadi menutup aurat kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi, tidak boleh yang norak. Nah, oke, selanjutnya makanan dan minuman. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Tidak boleh kita makan berlebih-lebihan. Kalau sudah kenyang, ya berhentilah makannya. Oke, selanjutnya bergaul sesama teman, berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Oke, lanjut lagi. Menggunakan anggota tubuh sesuai fungsi terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Itu ayat yang keberapa, anak? Ayat yang ke-5. Oke, lanjut ayat ke-6. Ayat ke-6 ini Allah menjelaskan dalam ayatnya, yaitu orang-orang yang tidak pernah hina, mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh, salah satunya sedekah. Nih, seperti ini, Ani memberikan sedekahnya kepada fakir miskin. Jadi, kalau orang yang bersedekah, insya Allah pahalanya tidak akan putus, apalagi dia sampai meninggal masih mengalir pahalanya. Itu adalah amal jariah. Oke, kita lanjut lagi. Ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-7. Nah, anak-anak sekalian, gambar ini merupakan gambaran adalah hari kiamat, di mana
bumi terbelah, langit hancur, gunung-gunung berterbangan seperti anak-anak. Ini kita tidak tahu kapan kiamat itu akan datang. Oke, kita lanjut lagi ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-8. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Jadi ini pengadilannya, ada kebaikan, ada keburukan. Jadi ketika di akhirat nanti ada yang namanya yaumul mizan, ya, di hari penimbangan kita akan ditimbang amal baiknya dan amal buruknya. Semoga anak-anak sekalian semuanya amal baik yang dilakukan selama di bumi ini, selama kita hidup, perbanyaklah bekal kebaikan. Oke, anak-anak sekalian, nah bersambung, mudah-mudahan materi Ustadz ini bermanfaat kepada kalian semua. Ustadz akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.